Oke, assalamualaikum, salam sejahtera, salam rahayu. Halo, ketemu lagi dengan saya Anggia Septiani dan Saya dengan Nana. Oke, kita ketemu lagi di channel Back to Origin, di mana di sini, kita berdua akan menemani perjalanan teman-teman untuk mengenal desain, dirinya, cetak biru dirinya, untuk bisa selaras menjalani, hidup yang sangat menyenangkan ini, penuh warna dengan, tools yaitu human design ya. Kita sudah masukin episode yang ketiga ya, bagaimana kemarin kita udah bahas mengenai sejarahnya human design gitu dan bagaimana nanti human design pun akan sangat relate sekali untuk kita, gunakan, melepaskan segala macam program, dogma, di conditioning yang selama ini, kita dapatkan ya dari lingkungan gitu. Akhirnya kita nggak jadi diri kita sendiri apa adanya ya, akhirnya banyak sekali, tantangan-tantangan yang kita mengambil keputusan-keputusan tidak sesuai. Ya di sini kita akan mau bahas hari ini apa Mbak Nana, kita mau sharing-kan apa ya? Buat yang udah ngecek human design-nya, ya berarti Mhm, udah punya body chart-nya masing-masing kan, ya kan? mhm. Ya, nanti ada deskripsinya, deskripsi. Linknya kita taruh di deskripsi supaya teman-teman yang belum ngecek, silahkan ngecek. Mhm. Nah, buat yang udah ngecek, pasti akan ketemu suatu gambar kayak robot. Gambarnya kayak robot. Aku share screen ya, Boleh. supaya kita bisa sama-sama lihat. Kalau udah cek, udah masukin nama, tanggal lahir, jam lahir, kota. Nah, akan keluar gambar ini. Teneng. Nah, akan keluar gambar ini kayak robot nih. Apa sih ini ya? Kok gambarnya kayak gini kan pasti pada bingung. Gak ngerti bacanya. Masa iya ini aku gitu kan pasti kan bingung ya. Jadi kalau teman-teman ketemu gambar ini berarti udah benar. Ya, asalkan tanggal lahirnya betul, jam lahirnya betul, kotaknya betul. Nah, akan ketemu ini. Jadi ada satu web Jovian Archive yang bisa juga teman-teman pakai untuk cari human design-nya apa. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, atau ada juga yang seperti ini. Ya, jadi pokoknya kalau ada shape-shape yang kayak gini, itu udah pasti human design. Ya, nah di sini jadi ada beberapa web yang teman-teman bisa pakai. Ada yang keluarnya seperti ini, ada yang seperti tadi. Pokoknya gambarnya kayak gini. Nah, ini kita semua dan kita kemungkinan besar punya gambar ini berbeda. Ya, nah nanti di sini ada detailnya apa. Nanti kita sama-sama belajar bacanya gimana. Dan yang utama kita baca ini dulu nih, gambar kitanya ya yang tercantum di human design chart kita. Nah, kita harus kenali dulu nih, ya kan ada 9 shapes, ada 9 bentuk yang disebut 9 energi center atau pusat energi atau cakra ya. Buat teman-teman yang terbiasa ngomongin cakra, ini pun bisa disebut dengan cakra karena merupakan sumber energi juga. Nah, di sini ada sumber energi atau pusat energi head center atau kepala yang paling atas ini. Dan paling atas ini isinya tentang apa? Tentang inspirasi, tentang pikiran yang datang, ya. Lalu ada Ajna Center yang di sebelah sini segitiga juga, tapi menghadap ke bawah. Ajna ini lebih kepada konsep, lebih kepada analisa. Jadi ketika pikirannya udah masuk dari sini, dipikirin deh, dikonsep lah, dianalisa lah di sini. Lalu ada segi empat ini yang disebut dengan truth atau tenggorokan. Energi center tentang komunikasi, tentang bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita memanifestasi, tentang bagaimana kita berekspresi. Ini keluarnya di sini, di truth, di tenggorokan. Lalu ada yang bentuk layang-layang nih di sini. Ini disebut G-center atau pusat jati diri. Energi yang membawa identitas diri kita. Adanya di tengah-tengah di dada.
energi yang membawa cinta. Cinta kita adanya di sini nih, ya, di G center atau pusat jati diri. Lalu ada heart center yang segitiga kecil di sini. Heart center ini adalah tentang willpower, tentang keinginan. Atau di HD-nya juga kadang disebut ego center atau will center. Ya, pusat keinginan di sini. Di sini tuh tentang ego, tentang keinginan, tentang materialistis. Nah, tentang segala yang berhubungan dengan materi tadinya di sini. Lalu di sebelah sini ada solar plexus center. Ya, ini adalah tentang emosi. Emosi adanya di sini. Emosi kita baik itu yang aktif dan menyerap itu adanya di sini. Solar plexus sebagai pusat emosi. Lalu ada sakral. Sakral ini life force-nya. Sakral ini adalah tentang kehidupan energi yang banyak, yang berkelanjutan, energi untuk bekerja, untuk berkreasi, untuk bereproduksi, itu adanya di sini, di sakral. Lalu ada spleen atau limpa yang di sebelah sini. Ini adalah tentang intuisi, tentang sistem imun tubuh, tentang rasa-rasa takut, aman, nyaman, adanya di sini, di spleen. Lalu ada root atau akar, ya, ada di paling bawah. Ini tuh sebagai fuelnya, sebagai adrenalinnya, sebagai momentumnya kita ada di root. Stresnya kita ada di root. Sebagai tindakan nyata, tindakan kita ada di sini. Ya, itu 9 energi center. Nanti di episode berikutnya mungkin kita akan bahas satu-satu apa itu. Tapi yang penting kita harus paham dulu bahwa di human design kita pasti akan ketemu ini. 9 shape ini, 9 energi ini yang kita punya. Semua kita punya, tapi sifatnya seperti apa itu harus kita kenali. Ya. Nah, di body graph, ya, di body chart, di bagan human design-nya teman-teman, di kita semua, ada kode-kode seperti ini. Ya, kalau ini tadi kita udah bahas nih, energi center ya. Nah, di sebelah sini, di sebelah kiri dan sebelah kanan ada lambang-lambang nih. Ya kan, ada lambang-lambang apa? Lambang-lambang planet. Nah, di episode kemarin kita bahas tentang yang warna merah ini desain dan yang warna hitam ini personality. Yang merah ini terbentuknya ketika 7 bulanan ya, minus 89 hari kalau yang personality ini yang pas kita menghirup udara waktu kita lahir. Nah, lalu ada channel. Channel itu adalah hubungan antara angka yang satu energi center menghubungkan ke energi center yang lainnya. Itu disebut channel. Nanti kita bahas lebih lanjut. Lalu ada gate. Gate ini ada angka-angkanya. Jadi buat teman-teman yang udah punya bagannya pasti ngelihat ada angka-angka. Nah, angka-angkanya ini disebut gate. Angka-angka ini pun terdapat di sini. Di sebelahnya planet ini juga ada angka-angka. Nah, nanti kita bahas lah ini ya. Lalu di belakang angka, di belakang gate ada titik terus berapa. Nah, ini disebutnya line berapa. Nah, ya kan seperti kode yang harus kita baca kayak kita jadi programmer gitu kan, baca kode-kode. Ini pun sama. Benar. Nah, kita kan dulu kecil ikut ini ya, ikut pramuka ya. Belajar tuh sandi-sandi Morse, semapur ya kan. Iya, betul, semapur, benar. Titik panjang, titik Iya. apa. Atau juga kalau kita lagi ulangan di sekolah kan kita juga pakai kode ya. Nanya teman jawabannya soal nomor 2 gitu misalnya. Kita jawabnya A. B, ini C. Iya, benar. Kode-kode, benar. Jadi kita udah terbiasa dengan kode. Iya, betul. Ya, jadi tiap orang beda-beda Kalau ya, udah Mbak, itu terbiasa. body graph-nya ya. Jadi body Ya. graph aku sama Mbak Nana aja beda gitu, walaupun kita secara sama Ya. tipe-tipenya adalah sama-sama manifestor, tapi gate-nya beda gitu. Semuanya banyak yang
faktor-faktor lainnya, berbeda gitu. Jadi tidak bisa juga nanti disamaratakan. Ya itu tadi kita otentik gitu ya, masing-masing unik ya, gitu. Heeh. Gitu, untuk Terus banyak kenal. pertanyaan gini juga, kalau misalnya di satu rumah sakit dia lahirnya jamnya sama, tanggalnya sama, kotanya sama kan sama dong berarti human design-nya. Ya kan? Hmm, Nah, pasti ada yang bertanya-tanya. Terus kalau yang hmm, kembar gimana? Ya sama. hmm, Kalau manualnya, manual booknya sama. Tapi seiring berjalannya waktu ketika dia lahir, masalah yang membedakan adalah apa? Conditioningnya. Yang membedakan adalah apa? Latar belakang keluarganya, oh, pendidikannya, ya kan? hmm, hmm, Namanya siapa, hmm, sekolahnya di mana, itu pasti jadi berbeda. Dan akhirnya ketika dewasa nanti, hmm. petanya sama, tapi lewat mananya berbeda, Beda ya ya. kan? Gitu. Iya, betul betul. Jadi ada faktor-faktor lain ya yang untuk juga membentuk itu ya Mbak ya. Yes. Oke, jadi tadi udah kita dapat ya teman-teman body graph ya. Saya juga masih terus belajar sih untuk membaca body graph sih ya, sambil sharing-sharing juga gitu ya. Teman-teman yang sharing pengen tahu body graph, tapi sambil juga terus mengenal ke dalam diri ya. Ini karena proses juga panjang kan. Hmm. Perjalanan ya, meniti ke dalam diri. Oke, next kita mau bahas yang tadi, mengenai 9 pusat energi ya, di next, episode. Jadi teman-teman, pastikan simak terus, jangan lupa kalau misalnya menurut teman-teman channel ini bermanfaat, boleh silahkan dibagikan kepada, teman-temannya, kerabat-kerabatnya yang untuk bagaimana perjalanan mengenal diri ke dalam, kembali ke cetak biru diri sejati, kembali ke fitrah ya. Boleh subscribe juga silahkan atau nyalakan, apa namanya, lonceng ya, jadi ada notifikasinya kalau misalnya teman-teman mau dapatkan, update-update episode-episode terbaru dari kita ya, gitu. Semoga bermanfaat menemani perjalanannya teman-teman. Yes. Oke, thank you Mbak Sama-sama. Nana. Thank you Kita juga. ketemu lagi di next, episode untuk bahas mengenai, 9 pusat energi ya. Itu Oke. bakal seru banget, fundamentalnya. Pastikan teman-teman, simak ya, stay tune. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam semangat, Thank sehat, sukses, you. melimpah, beruntung, bahagia, penuh cinta kasih, kaya raya. Oke.